Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah jalla wa azza fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-aqsi wal ju'. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Anggoku bapak-bapak serta ibu kaum muslimin muslimat jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah. Kembali pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama. Alhamdulillah dan elok kita di ruangan majelis ilmu ko. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan, kemudian tangan yang kita ayunkan, ucapan yang kita perkatakan, kemudian perbuatan yang kita lakukan, semuanya hendaknya di hadapan Allah bernilai amal soleh dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang kita tempuh jalan ini merupakan jalan sabilillah dan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dulu bulan Desember, Januari, ambung ceng di Ustaz Mutaqin. Kini bulan Februari berbalik ke minggu ketiga. Jadi kalau tetap minggu ketiga, insya Allah bulan puasa ku 2 kali insya Allah. Awal puasa cek, penegri puasa cek. Sebab Rabu 2 kali bisa. Rabu 2 kali, sudah itu Kamis 2 kali. Bagi dan puasa dari hari Rabu. Ada yang puasa hari Rabu tak? Baik. Yang puasa hari tadi mulai ada. Banyak tadi kan. Dah. Nah masalah. Cuman pesan nambo, wasiat nambo kepada kita nama sambo menghadapi ikhtilaf tentang awal masuk puasa. Ani kamu pesankan kepada kita bersama, kalau memulai dengan melakukan puasa itu dengan hisab yang dilakukan menurut Muhammadiyah yang mengikut kepada KHBT nomor kini kalender Hijriah Global Tunggal. Nah nanti hari rayanya harus itu. Yang mengikut isbat pemerintah, sidang isbat pemerintah harus menunggu isbat pemerintah. Tidak boleh coba hukumnya haram. Ada main mereka, ingat tak? Jangan kalamak lewat beribadah. Jangan-jangan terjadi nanti awal Ramadan berbeda, raya pun berbeda. Jangan-jangan tak boleh pastikan dok mana tahu. Sebab anggota lihat tim Sakia Bukit Tinggi agam yang beredar di tengah-tengah masyarakat awam rayono hari Sabtu. Nah, nanti Sakia yang beredar, nanti Sab de Bapak Zul Effendi Dosen Win. Hari rayono hari Sabtu tu. Muhammadiyah rayono hari Jumat.
Tanggal 20 Maret kan puasanya dulu. Maka kalau seandainya nanti terjadi isbat dan terjadi perbedaan rayo, maka yang ikut puasa awalnya dengan sebab sidang isbat, dia harus mengikuti sidang isbat. Ndak kuliah yang ikut Muhammadiyah lah. Itu kalau ikut Muhammadiyah itu kelama dewa udah mau kurang ajar udah. Ya kalau tidak ada, ibu di puasa nak lambe, ibu rayo nak capek, kan kurang ajar udah mau tu. Makanya dalam satu ibadah itu dan boleh diikuti satu jalan, satu madhab, satu jalur. Tidak boleh dicampur adukan loh. Kalau dicampur adukan haram hukum. Nah, tulisan pesan namanya bagi dan puasa menurut Muhammadiyah, mendakwa mengikut Muhammadiyah, abangku nanti abadi rayola mengikut Muhammadiyah. Yang mengikut kepada sidang isbat, maka mengikutlah kepada sidang isbat. Mudah-mudahan rayo tak balang itu salah. Berdoa-doa salah. Nah, mudah-mudahan serentak rayo bersuat. Tapi macam yang sakia di keputusan Muhammadiyah juga agak ragu benar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati, aku yang pertama yang mesti kita kenakan. Jadi terhadap perbedaan jangan saling menyalahkan. Jangan menganggap bahwa betul orang salah. Kaduanya betul. Anda betul itu orang yang ada puasa Ramadan. Itu tak betul. Kalau sama menurut isbat bisa silakan salah. Kan tanggal 29 Ramadan, hari ini hari Kamis tanggal 9 Maret besok. Kurang kan sidang isbat di situ menentukan awal Syawal. Kita jadi keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nyok kalau nak salah bahwa pemantauan hilal di Indonesia sampai 8 titik sampai 8 titik di 38 provinsi. Nah, Ciesen jadi hilal. Dari yang 48 itu Ciesen jadi hilal. Ketentuan itu sana pemerintah menetapkan dengan kerjasama menteri 4 negara, kerjasama Menteri Agama 4 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sampai Mabit Nabono. Nah, dengan kerjasama itu ada ketentuannya. Tinggi derajatnya mesti 3 derajat di atas ufuk. Itu ketentuannya. Yang kedua, elongasinya mesti 6,4 derajat. Elongasi itu lingkuangnya. Nah, kalau terpenuhi dan pokok 1 titik jadi dari sampai 8 kok. Maka insya Allah rayu serentak nanti. Tapi kalau tidak tu, cie hilal doh tak nampak dari sampai 8 kok tidak, maka rayu pasti di Sabtu. Pasti di Sabtu ditetapkan oleh pemerintah. Ah, lain pasti itu. Cuma itu saja. Menurut awak bapak so, menurut itu awak nanti bagi. Nah, jangan sampai berubah-ubah. Nah, ibu bapak yang dihormati, yang kita kanak-kanak ini hadis Rasulullah SAW, akhir Nabi, kam min shaimin, bara banyaknya orang yang puasa, laisa lahu min siyami, ndak dapat dari puasanya itu doang melainkan atas wal ju' awi jadi taksen. Banyak orang yang puasa, tapi dan dapat orang puasa kok cuma 2 saja litak je, awi je. Artinya tuh puasanya tuh tidak bermanfaat kepada ibadahnya, tidak bermanfaat kepada dosa-dosanya, tidak bermanfaat kepada derajatnya. Tujuan awak puasa kok hari jawab dalam Quran. Tujuan awak puasa kok la'allakum kecuali itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa apa? Kita paling tinggi, kelompok tertinggi derajatnya di antara sekian banyaknya umat Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi
Allah itu adalah orang yang bertakwa di antaramu. Dan kesenangan-kesenangan akhirat cuma disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk dapat takwa kan tak gampang loh. Harus dosa-dosa kita diampuni Allah dulu. Nah, jalannya salah satu adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Aku berazamlah, bercita-citalah, iktikadkan dalam hati dari kini, mumpung lagi hari kedua atau hari pertama dewa puasa Ramadan ini. Anu kita iktikadkan di hati. Apa intikadlah di hati kita masing-masing bahwasanya kita akan menjadikan Ramadanku adalah Ramadan terbaik dalam hidup awak. Jangan santai senggaya, nah, selama di tahun dulu jangan. Tingkatkan kualitasnya. Supaya dapat inti dari tujuan puasa itu tak takun tuh. Ma tahu Ramadan kini ko Ramadan terakhir. Anu tentu kalau suhu di Ramadan tanisu ada yang tahu nih. Ama ko nyoba etikat wa dalam hati yang paling apa? Ko Ramadan yang terbaik harus kamu lakukan. Nah, ibu bapak yang terhormati, sejalan dengan hadis tadi adalah hadis yang lain ketika Nabi naik mimbar 3 kali naik mimbar. Janjang Nabi mimbar Nabi itu janjang 3. 1, 2, 3. Kalau ini nak mimbar nama podium udah masuk di belakang ini. Nanlai bajanjangnya di Kubang Putih ya. Masjid Raya Kubang Putih itu janjang tu. Apa no? Mimbarnya. Di Masjid Bataga, Masjid Raya Bataga, Masjid Talua kalau tidak salah apa banyak itu. Nabi itu pernah suatu ketika naik ke janjang pertama, amin katanya. Naik janjang kedua, amin katanya. Janjang ketiga, amin katanya. Sudah itu khutbah, sudah salat, katanya sahabat, ya Rasul, makanya engkau tadi tiup nanya janjang, amin, amin, amin. Tiup janjang 1, amin. Janjang kedua, amin. Anak janjang kedua, amin. Makanya jawaban Nabi, salah satu di antara jawaban Nabi itu, Jibril ketika ambo nanya janjang itu datang mendoa. Satu di antara 3 doa itu ada cilakulah orang atau rugi gadanglah orang nan batamu jo Ramadan tapi ndak diampuni dosono. Basuho jo Ramadan tapi ndak diampuni dosonya. Nan mendoa Jibril, nan mengaminkan Rasulullah. Nah, Jibril itu kepala malaikat, Sayyidul Malaikah. Rasulullah itu Habibullah. Kira-kira nak kalau nan doa tu malaikat Jibril nan mengaminkan Rasulullah, doa itu dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Makanya tak salah Nabi mengijabakan min shaimin laisa lahu min siyami ila atasaju. Banyak dari umatku nan berpuasa, tapi tak dapat dari puasa itu cuma bosan yang perlena. Aku awije takje. Aku dan beno. Ajan sampai model itu gitu nak. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang hormati, pertama yang mesti kita siapkan itu adalah ilmu puasa. Ilmu puasa yang paling penting 3 hal. Pertama rukunno, yang kedua yang batalkannya, yang ketiga yang rusak. Harus diketahui 3 hal kok. Nan sunnah itu dikaji karena itu penambah. Rukun wajib membatalkan tidak boleh dikerajokan. Nan merusak pun tidak boleh dikerajokan. Nah, kalau rukun puasa kok tidak banyak dong. Berapa? Dua dong. Niat dan imsak. Niat je,
Imsak je. Maka wajib berniat puasa Ramadan. Ada dua pendapat ulama tentang niat kok. Satu, mazhab Syafi'iyah, wajib tiup malam. Wajib tiup malam. Sebelum azan subuh wajib berniat. Mazhab Maliki tak sebulan penuh belia. Sekali niat di awal. Mazhab Maliki borong berniat di awal. Kau malam tadi, hari ini pertama puasa berarti malam tadi. Kau hari Rabu berarti petang Selasa petang. Apa niat? Hanya nawaitu sauma wadid, nawaitu sauma fi syahri Ramadana hadis sanati kullu lillahi ta'ala. Kalau talafuz niatnya untuk sebulan. Apa soalnya? Ampun niat puasa Ramadan tahun ini panua karena Allah. Masawana, api lalu labar. Kalau dah panua dia nanti panua. Niat panua. Ya menjalankan ini mau puasa kan? Niat pak panua nak panua kalau itu kan tentu boleh nak panua atau panua nak. Siapa tahu jangankan 2-3 hari ke depan, 1-2 minggu ke depan. Dan sementara yang terjadi itu kan? Makanya penting niatnya dulu. Niatnya dulu. Kalau borong tuh niat sebulan panuh tuh besok-besok tidak. Sah boleh kata mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak niat. Tiap malam tuh berniat. Tiap malam tuh berniat. Anak mah itu pakai terserah niwa, balik ke diri orang seseorang. Niat itu panjang dah, gampang mah tu. Sangat jauh puasa sebagi lah selesai. Liati dan mencuang dah. Kalau mencoba talafuz niat nama kau, melafazkan niat. Imam Syafi'i non menganjurkan dan Salafiyahnya nak dong menganjurkan dah. Dan yang berarti kos dulu menyengaja dalam hati. Itu salah dewa tu, tu memisian dalam hati seseorang dah pasal waktu besoknya. Itu situ. Dulu ambo entah kok di sini di kampung ambo kan di Begua. Dulu masa ambo ketik-ketik pas sudah semai Isya semai tarawih tu baca niat terus namono. Nawaitu sauma wadin an adai fardis syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dulu waktu ketik-ketik SD itu nak. Kini tak tahu ni. Orang mencapai kini. Untuk kini tu nak. Bahkan kini banyak dan hilang. Banyak dan hilang. Dulu rukun sembahyang tu banyak pelakuan tu. Para ulama malu kaji lagu tu. Para mulu rukun sembahyang 3 balik. Waktu ketik-ketik. Sehingga dia tu jalih tu rukun sembahyang tu 3 balik kono. Rukun sembahyang tu dibagi 3, takutnya ke 3 lo. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Tapi dia mak tu dulu dek pelakuan. Aku guru namanya lagu tu menarang sele, menarang manjalian. Kini tak tentu dah bertanya. Para rukun sembahyang. Panjang pengenaan kena fikir. Rukun sembahyang para kali Jawa itu bahala kuat. Harus sampai salah. Itu. Iya tak? Para rukun sembahyang. 3 balik. 7 balik mana? Bang. Tapi dalam kitab Fathul Karim 7 balik. Ya serius. Matan takrib wal ghayat 7 balik. Balik 3 balik nak. Karena lah disimpulkan. Ruku mas maknina. Dalam kitab Fathul Karim matan takrib wal ghayat. Ruku tu jodoh Madinah cie. Kalau dalam kitab tu apa tu balik. Itu lagu dulu tu. Ibu bapak satu niat makul lahirkanlah dalam hati niat di malam kalau bisa. Kalau tidak sekali awal saja boleh. Yang kedua imsak. Yang kedua apa imsak? Menahan. Karena puasa secara lahiriah sahur au siam
maknanya adalah imsak. Imsak menahan masawaknya. Ditahan yang membatalkan dan yang merusaknya. Dari ma sampai ke ma, terbit fajar sampai terbenam. Ingat ya, imsak itu mulainya terbit fajar sampai terbenam. Mako makan sahur itu batinnya azan subuh. Nah, azan subuh orang baru berhenti makan sahur. Lalu bahasa Indonesia ada imsak, ada subuh. Imsak yang dibuat di orang di kalender imsak itu hanya sebagai kehati-hatian. Kewaspadaan awak saja. Tahu. Kalau cara kini, waktu subuh masuk jam 5 lewat sabale. Misal, nah awak kiranya dek malam agak lama lalu, batanggang adonan di kerajuan manjai dan sebagainya agak lama lalu, akhirnya jam 5 kurang 5. Jam 5 kurang 5. Astaghfirullah la ta'ala bi apa tak perlu kan nang jero astaghfirullah la ta'ala bi apa kan ulama kok. Nah sudah itu lah sudah usumuko sakit sumuko no jaka mani usung gigi dia kan 5 kurang 5. Sudah itu bakaja kada puar lataan sadono jagoan dah taruh tusan lah bunyi serine di masjid surau orang. Yang mesti kita lakukan taruhan makan, taruhan minum sampai aku azan subuh. Jangan berhenti makan. Sampai azan. Tapi jadi ditelepon lo bila di surau. Di rumah wak. Ustaz, tolong ambil azan sini kami talai jagoan tak boleh ya. Itu kenapa dia wak dulu. Nya azan subuh tu pas masuk waktu kok telat azan berapa nanti cari jam wak. Kalau gini kan gampang, ada aplikasi jadwal sholat. Siapa orang nak pakai Android gini? Siapa orang nak pakai Android gini? Dia di rumah orang nak pakai Android tidak ada, pasti ada kat sini, pasti ada tu. Android itu IP itu aktif waktu sholatnya tenang. Maka beko dikabai lah itu. Jika memang mengaktifkan alarm itu, alarm azan atau agar bunyian sedang tenang, alarm waktu sholat. Ada bunyi sudah itu tu sesuai jadi rawat seorang. Kalau lagu bunyi itu anak pada luar mendengar ke surau tulis. Awal misal saya pas azan orang berhenti makan. Selesai. Baru diselesaikan sadono. Lanjutkan puasa lagi. Nah, kalau seandainya baru bunyi serine, awak berhenti makan rugi. Rugi. Sedangkan azan itu ada yang mengatakan bedanya pada ulama kok, mas ulama fikih. Ada yang mengecek azan itu awalnya azan berhenti. Ada yang mengecek akhir azan itu berhenti. Berarti kalau akhir azan kalimat terakhir itu la ilaha illallah. Kalau awal kalimatnya Allahu Akbar. Berapa banyaknya itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hanya as-salat 2 kali. Hanya falah 2 kali. As-salatu khairun minan naum 2 kali. Allahu Akbar sekali. La ilaha illallah sekali. Panjang dulu sampai ke ini tu. Apalagi kok rancang lu suara orang sana. Oh ya 10 hal ini itu azan dulu. Labina sih sepiriang dah. Kopi 2 kali. Makanya kalau boleh cenderung kepada pendapat tamu ada azan mulai. Azan mulai berhentian makan. Kalau azan mulai berhentian makan, berhentian minum.
Mulai menahan. Sampai kapan? Terbenam matahari. Nah, terbenam matahari itu harus berbuku segera. Segera bang, berbuku tak boleh ada terlalu alim, ada terlalu santiang, terlalu soleh, tak boleh. Iyalah, aku beko sudah sembahyang saya lah berbukunya. Tu ngangak ibadah tu. Ngangak ibadah tu. Padahal hukum sahur takhirkan, hukum berbuka takhirkan. Kalau dakwah takjilku makanan, takjilku menyagiruan, asal katanya ajalah. Awak orang kok nama tu pencari takjil. Jadi takjilku makanan kini jatuh padahal kalimatnya takjil itu berasal dari kata ajalah, asal katanya akar katanya. Artinya tu menyagiruan. Makanya sagiruan buku pas kurang waktu azan maghrib lah masuk waktu maghrib sagiro lah buku dengan membatalkan puasa meneguk seteguk air atau memakan sebuah alah betul lah buku tu. Tapi cuma orang aku bukunya maknanya salah. Nama buku aku langsung makan ini. Makan 2 piring sano kasa piring kopi 2 gali. Gorengan lo gali buah. Aku ninya buku. Nang buku tu dah dihirup sahirup batal puasa tu nang buku. Kita boleh. Kan dua susah mana? Kau cuma kadang-kadang kau boleh dandang lagi tu. Dan lampai balik jam mana manggali itu ada dandang sana tak lalu nanti. Lewat tak lalu kau lewat kamu ko sa Sultan. Awak lah ko sana. Kamu ko sa Sultan. Dia balik dandang. Jadi kalau sahur kita pikirkan, kalau berbuka di segiduan, jangan di lambean. Atau besok, ada orang kadang-kadangnya sahurnya jam 3, itu tak sahur nomor tu, makan malam. Nah sahur kok kalau cara kini subuh masuk jam 5 sampai. Nah, bagi nendak besok setengah 5 dah ada tu, tu lah sahur tu. Nendak besok bapak-bapak tu kan, dah ada tu setengah 5 tu selokkan. Lah santai dah. Kalau nama besok jam 4 dah ada. Kalau nak besok kat 3 otak kan, dah ada. Aku jam 3, jam setengah 3 lah makan. Nah, tu nak makan sahur tu dah makan sampai 3 malam semua tu. Rugi banget. Rugi barokah sahur tu di ujungnya. Barokah makan sahur tu di ujungnya sebelum waktu subuh masuk. Apa rugi nak waktu. Yang kedua tu awak menyalahi sunnah. Sunnahnya takhirkan sahur. Di awal nak takhirkan awali sahur. Nak semua ada. Jadi semakin takhir makin rajak. Pokoknya pas azan subuh barang. Kau kaja-kaja anak lo ikut. Sebelum ini waktu subuh lah kaja anak lo kan dalam turun. Konsep no. Itu makanan yang menduit ke orang lazat macam. Kalau dah rencana buang. Tapi kalau awak berpaham sampai habis azan silakan telan. Kalau awak berpaham berkeyakinan sampai habis azan baru adonya imsak, maka silakan telan. Tergantung keyakinan pemahaman awak seluruh. Ini yang namun kaji fikih itu artinya pemahaman. Tak bisa terus bersahur. Asal malah adalah awal-awal Ramadan pak. Mereka mulai 30 jadi Kamis tak boleh terus bersahur. Ya kan? Karena itu fikih. Nah itu satu. Dan perlu dikanas tentang puasa rukun puasa. Pertama niat dan kedua menahan. Dan kedua yang membatalkan puasa. Yang sepakat ulama membatalkan puasa cuma 3. Sepakat. Salah dia ikhtilaf dan wewe ulama. Ada 3 makan, minum, jima. Jima berhubungan badan suami istri. Dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak apa-apa.
sabali tadi tigo piriang hari pertama dah puasa. Lakanya lo baru tekanan. Puasa gini ada nanti puasa. Tapi ingat sabana lu. Atau pulang dari sawah awak iwana panen kena karangkonganku iwana karang sono tanpa sadar langsung ambil ayat langsung katiko atau kan sebisa dia minum. Alat terbuat kasagale itu nak tangguh segala do. Baru takkan puasa gini. Aku kan puasa. Sabana lu. Sabana lu. Aman telur jima teko. Sabana lu kan. Alah sudah lu selesai lu takkan puasa di koyo kan. Alah yo puasa anu tahu sudah. Sabana lu kedua no. Tapi mustahil ini katakan ini. Mustahil kalau sedang benar. Tapi kalau makan minum mungkin saja. Makan minum mungkin tapi itu mustahil rasanya. Karena yang aduh kurang gitu lah. Nah, wajib ditahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang lain itu ikhtilaf ulama. Muntah, apa lagi? Nak kacau ada kan? Tak boleh mencuci duang. Anda boleh cuci telinga. Tak masuk tu. Tak masuk tu. Boleh dengan catatan jangan tak masuk gigi juga sedang segigi. Dengan catatan jangan ditelan. Seharian dah masuk gigi lagi apa tu? Kayak mana kan aroma saya tak apa doh. Aroma saya kan sama membawa parfum itu. Tapi kalau anu tu zatnya nama tetesan kaiduan lalu kaiduan tu lewat tenggorokan gua masuk ke bawah batal sebusuk. Tapi kalau angin di lelehan di situ aromanya yang masuk kaiduan sama tu parfum itu. Parfum orang-orang pakai parfum tak bau dah batal sebab. Nah. Kalau mencoba sambal Mencicipi. Ada boleh. Boleh. Dengan ujung lidah diambil sekejap dicicipi. Ujung lidah merasakan asin pedasnya boleh. Dengan catatan bukan ditelan di luar banyak di ludahan. Kalau garam itu 5 alat rasanya di lidah itu. Di pangkal lidah bagian kanan lama atau di depannya? Di depan. Maka tak salah Allah melakukan alat perasa itu di lidah gerak. Lidah warna agak panjang ke? Tidak seruman sedap rasul dengan rasulnya. Makanya Allah letakkan rasa asin itu diletakkan di ujungnya. Ada kan dalam sinan benar supaya awak bisa merasakan. Tidak perlu ke dalam dong. Kalau nanti ingin mencoba boleh, cuma jangan ditelan. Tapi lebih waspadanya lebih rendah jangan dicoba agak-agak selah. Aku tasik kurang garamno, agak cecek udah sedang. Aku cek, buat tasik kita awas aku kosong gini ya, salah. Kalau mandi siang agak lama, batal. Mandi siang agak lama mandi. Nah, pertanyaannya tujuan mandi lampu apa? Ataulah sampai hari nak mandi. Kalau sampai hari nak mandi mungkin lampu apa? Labannya apapun tentulah. Tujuan larak tentulah. Dimasuk larak tentu. Dimasuk larak kan? Dari atas sampai ke bawah itu juga sudah. Tapi kalau orang mandi 2 kali sehari rutin 5 menit nak sampai ni tu. Sekali sehari. Berenang tu lah bisa. Berenang tu tak membatalkan puasa dengan catatan lek kata jamin tak masuk air ke muncul ke tenggorokan dari hidung melalui mulut. Tak membatalkan puasa dah berenang tu. Cuman kalau seandainya tertelan, kau tertelan tak? Tertelan daripada berenang tu bakal masuk walaupun tertelan bangun sengaja berenang. Tentu ya tertelan no. Lajanya udah berenang tu lajanya menyelam-nyelam begitu, menculam-culam no. Iya kan? Maka batal puasa. Tapi kalau dia bisa menjamin dari itu
hidungnya dari mulutnya tidak masuk air ke tenggorokan lewat tenggorokan ke bawah, tidak batal puasa dok. Nah, apa lagi mandi tak mandi berenang? Lagi ketika jam mandi lah. Cuma pertanyaan mandi anak mau itu sudah tu agak-agak itu lah. Dia sama sedangkan mandi tidak batal puasa boleh baru tuh. Tidak ada masalah. Sunnahnya berkumur-kumur gosok gigi sebelum tergelincirnya matahari. Pas tengah hari itu sebelum zuhur. Kalau tergelincir ke arah barat menjelang asar, maka hukum menggosok gigi itu bukan haram tapi makruh. Berkumur-kumur itu bukan haram tapi makruh. Tapi kalau seandainya awak ini berjamaah kan, asar kau ini berjamaah, ciri-cirinya awak tak kalau benar, rancak berkumur-kumur. Apa salahnya berkumur-kumur? Supaya kawan sama kiri kanan nak jaga baun harumnya mulut kita. Sebab orang puasa kok bau mulutnya agak bau. Tapi kecil Nabi baunya mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi di hadapan Allah. Nilainya aja ditanya kini kalau kini iyo bau kasturi. Ya kawan, jangan panian kawan itu. Panian kawan itu. Coba ni bau kasturi kecil Nabi bau aku orang puasa kau iyo bau kasturi bau sini. 2 detik itu tak ungkap orang belakang. Kadang-kadang tu dia ngomong cakap. Apalagi sudah semua dalam gosok gigi. Sebelum zuhur nak gosok gigi kan? Tambah parah berguna benar. Cuman Rasul memberikan apresiasi kawan baunya model itu lebih harum daripada kastu. Nanti tak kini do. Nanti tak kini do. Atau lalu tadi batal ke puasa enggak? Tidak agak lama lagi dari subuh sampai maghrib batal ke puasa enggak batal doh, cuman rusak. Paling beko itu begitu. Jadi kan juga membatalkan kemudian. Nah, alai yang kira-kira membatalkan karena masuk sendiri. Itu kan persoalan tuh, impus. Ada infus, ada suntik. Suntik itu kalau bukan injeksi untuk penguat badan, boleh. Misalnya masalah. Cuman kalau nutrisi, makanan masuk, sari makanan masuk oleh infus, suntik, itu boleh. Batal masuk. Kalau sifatnya untuk menguatkan badan, menguatkan itu, menambah nutrisi pengganti makan. Tapi kalau hanya sekedar obat, tidak apa suruh. Cuman Syafi'i lebih cenderung membatalkan. Karena ada yang dimasukkan ke dalam tubuh. Mendingan ambil rukhsah itu. Orang yang disuntik nama infus itu orang ambil sana. Orang sakit ada dalam ayat mangkana minkum maridon. Kan jadi itu yang ada di antara sakit atau safarin dalam perjalanan lalu tinggalkan puasanya ajalah fa'iddatum min ayyamin ukhra fa'iyalah puasa itu nanti di hari-hari lain samanya tinggal. Ada kerja ruksanya daripada pada dalam keadaan keraguan. Ambil ruksanya. Nah, jadi sekali lagi yang membatalkan itu yang sepakat cuma 3. Makan, minum, jima dengan sengaja. Itu cuma salah bianya ikhtilaf ulama. Beda-beda pendapat. Nah, yang ketiga yang perlu dijaga puasa supaya nak dan kami suamin kurang nan madape litak yo misal perlu dijaga yang merusak uang. Contoh iku ambo nak TV, ambo nak do TV, ibu ada TV, bertanya, Bu, ada ibu TV, lagi start. Tapi cien sana tu rusak Ustaz. Apa rusak? Harusnya nak rusak Ustaz. Ambo ada tak ada TV, lebih sama nonton TV.
Nah, dia tak do TV batal. Lah, nana TV jago rusak harusnya nak masuk. Lain bisa ibu tadi nonton TV. Nah, rusaknya sama dengan batal. Sama tak bisa nonton TV. Apa tak bisa nonton TV dan tak ada TV. Ibu tak bisa nonton TV dan TV rusak. Makasih ibu. Kalau yang membatalkan puasa tak kerajaan mutlak batal langsung puasanya. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau yang merusak puasa dan kita kerajukan, maka bisa jadi rusak puasa kita sama dengan batal. Sama dengan bisa jadi. Anu merusak puasa kok? Panca indera tubuh kita. Panca indera apa? Nampak yang banyak atau mulut. Ahmad bin Hanbal mengejar dusta itu kalau banyak di puasa batal puasa. Ya bohong, bahasa lainnya bohong. Kakak bahasa Arab no, dutu bahasa Wak no, ada bahasa lain itu. Nah tu lo menjelaskan aku untuk. Aku cewek. Oh, dari mana ni? Oh, lah OTW. Padahal masih di rumah. Mengakini sedang puas, kau sedang di rumah kawan, padahal awak tak di rumah kawan. Awak di rumah awak, orang tu ketipu, bapak kau ketipu, dia kami tetap. Kadang-kadang dia cek, aduh, kalau kini kan ada istilahnya orang tak minta kredit rumah awak. Kecek kan kita kasih cuat tu. Kalau tipu om tu ikut di kitchen aman rumah ni. Nah. Kalau anak kita dicual betul na. Manuri jo petang cakap pai kabale panjang gua. Ne kitchen ne pai cek kabale panjang ne. Jalan cu, jalan. Kurang boleh panjang ke ngabe. Kencang. Dia lah jalan. Aku cewa. Ame kue ne balian bulu-bulu seperti kadang ni. Akhirnya awalnya tiba pulang dari paling panjang cukup. Tiba cucu dari ne, bulu-bulu sampai kadang. Allah, kurang 20 lah mati. Ingin batal pesu, batalnya dia rusak. Batalnya dia dari mata dari mulut. Yang kedua ada di mulut, riba. Aku lah kunci yang tu. Atau riba menceritakan aib orang lain di belakangnya, bukan untuk keperluan hukum. Anak sianu, laki sianu, binatu sianu, ipar sianu, bintu sianu. Itulah. Pernah orang mencek anak aku, laki aku. Kadang-kadang aku, tapi ibu aku nak mencek tu laki aku. Dia cerita kurang lain lagi mentahlan. Ikan itulah lapua sore anak pun tak diolah entah apa lu tak jadi kan. Akan budak laki itu betul tu. Riba merusak puasa. Rusak tu bisa jadi batal. Makin banyak mengujian orang, makin banyak rusak no. Makin rusak no, makin dakik kebatal. Iyo, beda aja nang membatalkan cekor. Cie saja jadi di kerajaan. Nggak usah sekarang nasi, kena cie nasi masuk menjual lah. Aku nyala cie ni. Sangat juga awak tahu pasal apa so. Cie nasi awak makan dengan apa? Tahu so pasal awak. Awak telang kan? Langsung awak boleh sendiri yang konten. Beda aja nang rusak tadi. Makin banyak nan merusak, makin dekat kepada batal. Maka jangan pernah ceritakan aib orang lain. Tidak nak puasakan dosa tu. Kejar Allah dalam Al-Quran tu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahad
maitan fakaritumu. Jangan menceritakan kurang. Supaya kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri. Ada umpamanya Allah dalam Quran itu mencari Tuhan ain kurang. Itu berarti sedang memakan bangkai no. Bangkai kawan tu dan sedang memakan. Lain tak lalu wakil kira orang mati makan. Hah? Tidak usah orang mati jauhi mati pak, jauhi mati jauh itu. Lain tak lalu orang makan no. Tidak tahu orang kecuali lagi nabi orang. Kau jadi mati tak jadi nabi orang. Aku cerah jauhi aku mati jadi malam. Aku tidak tahulah penyebab non. Ada di Padang Wazir. Abialah ke bagi Israel ada kianya. Lalu menjawabkan. Tidak haram. Awal lama ni mencari no mantun. Karena yang mati bukan bisa beli. Tidak halal lagi. Oh beda, itu kan makhluk air. Nah para tidak itu kan makhluk darat. Nah, kalau makhluk air tak perlu tapi ada perlu baca Bismillahi Allahu Akbar tak perlu dulu. Cuman Bismillah asal perlu nah. Soal ke kalau tidak dimulai di Bismillah kalau jawab tak diberkahi Allah kulli min zibalin la yabda'u bi bismillah wa akhta. Satyo kalau jangan elok nanda dimulai dengan bismillah maka terputus kecenamian terputus berkahnya. Nah, tetap baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu potong-potong ikan cukup tidak ada. Bukan sebagai rukun menyembelihnya tidak. Karena ini makhluk air. Tapi kalau makhluk darat wajib disembelih. Wajib disembelih dan rukun sembelihnya ada. Tidak bisa main-main. Nah, jadi bangkai binatang sen kalau mati tanpa disembelih, awak sendak mau makan apalagi bangkai manusia. Bangkai yang paling musuh itu bagaimana? Manusia. Ibu-ibu pernah mandoi jenazah dan labadirinya. Amualah. Labadiri. Dan dua nama ia nuna. Dan dua ayah meninggal di kursi. Kalau labadiri itu labadiri itu tiga hari itu. Anda tahu orang mana? Anda tinggal orang di rumah. Tetangga lalu saling apa tu nak, saling koreksi, saling perhatian. Lama tinggal tu nak. Pas sampai ke rumah tu menjadi kapan kusir. Menjadi kapan tu nak. Atau kedua ia bekas tu lebih tu nak. Tiga minyak aku bawa semprot rumah tu tak hilang boleh tu. Tiga minyak semprot bawa semprot rumah tu lah. Dan kasar belangka lain itu nak buat lebih tu nak. Ada orang tak hilang orang jenazah tu. Itu cebur. 3 hari bayangkan. Itu tangan kau baru nak laku basuh tu nak dia pun nak hilang tu. Dia sarai je nak cebur tu nak hilang. Akhirnya baca makan boleh. Cara makan kita tu apa biar nasi pai buku TV tu nak. Cari film yang paling lucu. Itu cara boleh. Biar cari film yang paling lucu sambil menonton film tu kalau makan tu nak. Bisa dong. Sampai hilang bau tangan. Pemandian ini ibu betul-betulnya bersih. Labadariannya kalau pada kasusnya sirap abisasen. Sirap akan ditakkan mungkin aku melatih pada itu. Maka sirap selah sebetulnya kemudian kafani masuk ke nyala. Saudara saudara. Nah, ada ghibah, ada fitnah. Fitnah. Atau fitnah, adu-aduan dan dua-dua padahal ada. Walaupun dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis, fitnahnya adalah ujian. Tapi dalam bahasa kita, fitnahnya adalah adu-aduan keburukan orang padahal tak ada. Padahal tak ada. Juga merusak puasa. Ada lagi namimah mengadu domba. Ada lagi setelah namimah sumpah palsu merusak puasa. Nah, oleh karena itu nanti
kok perhatian di koko. Pertama tadi rukun uang, yang kedua yang membatalkan puasa, yang ketiga merusak puasa, termasuk yang disebut tadi itu lalu sepanjang hari merusak puasa. Merusak puasa. Jadi oleh karena itu nanti doko mesti kita hindarkan dan kita harus hati-hati supaya waktu mendapatkan puasa dan sabana-bananya. Nah, padahal ibu pulang lagi. Ibu buku siko kan? Kecuali ibu suruh dari ibu. Kamu tidak bisa meninggalkan surau kalau makan itu senang. Itu agar 25 orang jemaah bu. Kalau bermusuh serius bermusuh kamu buku disuruh beri. Nah, kemudian yang kedua yang mesti itu perhatian, pandai-pandailah memaksimalkan diri awak dalam beribadah, memanfaatkan yang peluang-peluang terbaik. Ingat, bulan suci Ramadan itu wadah untuk awak beribadah. Prioritaskan mana yang terbaik. Contoh, banyak orang mabuk, ada yang istilah kok hilang kapak dan mencari penjahit. Hilang kapak. Ada orang mabuk kadang-kadang merasa rugi kalau naik duit tarawih berjamaah. Iya tak? Dia merah sono wak nak bisa ke Surabaya. Mantul, yo sekali setahun mah. Tapi tidak merasa rugi kalau tidak berjamaah sholat fardu. Akan kata lihat tu. Sebenarnya jamaah sholat fardu itu tidak bisa digantikan dengan jamaah sholat sunat lain, tidak bisa. Padahal kadang-kadang pahala sholat berjamaah sholat sunat tu lebih kadang pahala sholat jamaah sholat fardu. Maka seharusnya awak harus terlebih dahulu mengutamakan yang sholat fardu. Aku banyak tuh magari itu pada itu nak. Magari itu kadang-kadang banyak adalah santai segaya. Apa yang pukul rumah ini nak? Hanya seharusnya usahakan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kemudian peluang waktu baca Al-Quran tingkatkan di bulan suci Ramadan. Usahawan tamai Al-Quran ko sebulan dewa sehari saja sekali tidak jual masih kali dua tidak-tidaknya tiap hari bacalah Al-Quran. Kemudian perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan. Usahawan enggak 2000 sehari rutinkan. Kalau tidak pagi malam usahawan kalau dapat ke malam yo pagi yo kalau bisa. Kalau tidak bisa senyum sela banyak. Karena senyum pun adalah ibadah adalah sedekah. Nah, ibu bapak yang hormati, jadi kesimpulan kajiwa pada sore hari ini bertamu ambulan melihat kalau puasa beda, maka nanti rayuwa kok beda, maka lakukanlah sesuai awal puasa. Kalau puasa menurut Muhammadiyah, maka rayu menurut Muhammadiyah. Kalau nanti puasa kini menurut nisbat pemerintah, maka bagi rayulah nanti menurut nisbat pemerintah. Yang kedua, jagolah puasa. Ane jago rukunnya tolong kerajuan. Yang membatalkan jo yang marusanya tolong dihindarkan. Supaya nak dapat dakwah puasa cuma sekadar haus dan lapar saja. Kemudian yang ketiga, prioritaskanlah waktu untuk melaksanakan ibadah. Gunakan manfaatkan waktu menuju Allah untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Utamakan prioritaskan kepada yang wajib dulu. Lagu Aduh. Tentang hilal Ustaz. Hilal baru hilal tu masa minggu. Hilal kan Ya. Muhammadiyah itu nama cili hilal. Inyo menggunakan KHGT. KHGT itu kalender Hijriah global tunggal. Istilahnya Ihdatul Matalib atau satu terbit karena bulan cie no pasti tampil cuma cie asal lahadu di satu
bagian bumi itu hilal bisa dijadikan berarti hilal lalu. Kebetulan tahun ini hilal itu bisa dijadikan ke Amerika. Tidak di Asia, tidak di Australia, di Amerika. Kini di tahun kini kah hilal Ramadan kah bisa dijadikan salah satu bagian negara Amerika bisa dijadikan. Ketinggiannya sudah 5 derajat dan elongasinya 8 derajat. Makanya bisa dijadikan juga. Satu cuma sampai jadi Amerika. Adanya menganut kalender 1 hari 1 tanggal, 1 hari 1 tanggal. Itu kan kita kan. Makanya ditetapkan puasa mulai hari Rabu. Contohnya masa itu kan 1 hari 1 tanggal. Lihat tuh terdengar bahwa 1 Januari di Amerika beda 1 Januari di Asia. Sama. Tapi makanya di agama apa beda, no? Apa ada beda nomor 2 di notuna. Itu deh ikhtilafnya cara ulama menentukan hilal. Ikhtilaf ulama cara menentukan hilal. Jadi sejak dulu lado, tak kini sana dulu lado. Tergantung awak kan tak cerita muat tentang itu do. Cuman akara juga kau mengikut nan mana kita yakini. Yakin kamu dia silakan pakai pendapat Muhammadiyah itu. Yakin dengan yang dilakukan pemerintah silakan dipakai dengan menentukan isbat silakan. Apanya tentu nah. Aku pusat lagi no. Lain dulu. Itu saja pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan ucapkan